menjelaskan mengenai syarat penyusunan klasifikasi. Syarat penyusunan klasifikasi menurut Ari Wibowo dibagi menjadi beberapa, dan kelompok kami telah menyimpulkan menjadi 3 segmen atau susunan penyusunan klasifikasi. Yang pertama adalah logis dan kronologis. Logis merupakan suatu yang masuk akal dan tentunya utuh dalam satu kesatuan yang runtun. Seperti contoh yaitu ada file kepegawaian. File kepegawaian ini disusun menurut pensiun, pengangkatan pegawaian, perencanaan pegawaian. Nah, dapat disimpulkan ini merupakan suatu hal yang tidak kronologis. Mengapa demikian? Karena di dalam setiap kegiatan kepegawaian seharusnya yang pertama ditulis adalah perencanaan. Kemudian ada pengangkatan pegawaian, kemudian ada file pensiun. Jadi secara otomatis yang kronologis adalah perencanaan kepegawaian, kemudian pengangkatan kepegawaian, kemudian pensiun. Kedua, yaitu secara abjad. Secara abjad ini diperuntukkan jikalau tidak sesuai atau jikalau permasalahan logis tidak dapat diselesaikan. Apabila kalian menggunakan logis atau kronologis kemudian tidak bisa menyelesaikan, kalian dapat melakukan dengan secara abjad. Nah, secara abjad ini dapat dicontohkan seperti file kemahasiswaan. Nah, seperti file kemahasiswaan ini ada yang namanya daftar kemahasiswaan dalam file 2018. Nah, di sini dapat dibedakan menjadi gate-nya adalah A. Nah, A adalah unit AA, unit AB, dan bisa BA atau BB, kemudian ada CC. Nah, ini dibedakan menjadi abjad atau yang disebut dengan secara abjad. Yang ketiga adalah sesuai tingkatan. Sesuai tingkatan ini yang dimaksud adalah skema klasifikasi arsip. Skema klasifikasi arsip ini tujuannya untuk dapat membedakan beberapa masalah. Berarti masalah yang diambil adalah masalah pokok atau primer, masalah submasalah atau sekunder, submasalah atau tersier. Di sini saya mengambil contoh mengenai tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dan pengajaran, kedua adalah penelitian, dan ketiga adalah pengabdian masyarakat. Tapi saya mengambil hanya satu, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini dirincikan menjadi penerimaan mahasiswa baru, ada registrasi mahasiswa, namun saya menulis hanya penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini ada daya tampung kepanitiaan, seleksi, daftar peserta seleksi, dan naskah soal lembar jawaban. Nah, ini yang dimaksud dengan masalah pokok. Pendidikan dan pengajaran ini yang dimaksud dengan masalah pokok. Kemudian di sini penerimaan mahasiswa baru ini yang dimaksud dengan submasalah atau sekunder. Dan yang terakhir ini adalah daya tampung kepanitiaan seleksi, daftar peserta seleksi, dan 4 naskah soal lembar jawaban. Ini yang dimaksud dengan sub-masalah tersier. Sub-masalah atau yang bisa disebut dengan tersier. Dan itulah kami membagi beberapa, yaitu ada 3 tadi, logis atau kronologis sesuai abjad dan sesuai tingkatan.